Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Masrurah dengan NIM 2207015020064. Nah, saya dari kelas E. Sebelumnya terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih ragam bahasa itu, apa saja jenis ragam bahasa lisan, dan bagaimana ragam bahasa lisan dan tulisan itu. Untuk itu mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama, sebelum kita masuk pada inti pokoknya, kita harus tahu ragam bahasa itu seperti apa. Nah, ragam bahasa merupakan varian bahasa dari cara pemakaiannya dengan topik yang berbeda-beda terhadap apa yang dibicarakan menurut hubungan antar pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan dari medium pembicara. Ada dua jenis ragam bahasa, diantaranya ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa tulisan. Masuk ke pokoknya, bahwa ragam bahasa lisan merupakan salah satu jenis ragam bahasa yang dilafalkan secara langsung oleh individu kepada pendengar ataupun lawan bicara. Nah, ragam bahasa lisan ini pengaplikasiannya itu secara lisan. Contohnya seperti sekarang saya mempresentasikan mengenai ragam bahasa ini. Nah, ciri-ciri dari ragam bahasa lisan sendiri itu terdiri dari 5. Di antaranya, yang pertama, memiliki lawan bicara ataupun teman bicara, memerlukan intonasi dan bahasa tubuh, berlangsung secara cepat, kesalahan yang terjadi bisa langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh maupun mimik wajah atau intonasi seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, dari ragam bahasa lisan itu terdiri atas 2, kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kelebihannya sendiri, yang pertama, berlangsung secara cepat, yang kedua, tanpa memerlukan bantuan, yang ketiga, kesalahan yang terjadi bisa langsung dikoreksi, dan yang keempat, dibantu dengan mimik muka ataupun gerak tubuh seperti yang saya lakukan saat ini. Kekurangan ragam bahasa lisan yakni tidak adanya bukti yang asli atau otentik. Nah, yang kedua, dapat mudah dimanipulasi, dan yang ketiga, penyajiannya itu tidak mampu secara lugas, jernih, dan jujur karena tergantung penutur. Mengapa demikian? Karena seperti sekarang, jika penyajian seseorang itu dalam menyampaikan sesuatu itu tergantung penuturnya, bagaimana dia membawakan, apakah dia percaya diri atau tidak percaya diri, maka itu akan sangat berdampak terhadap apa yang dia katakan. Nah, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang pengaplikasiannya dituangkan melalui simbol-simbol maupun huruf-huruf. Contoh dari ragam bahasa tulisan itu seperti jurnal atau karya tulis, surat koran, dan lain-lain. Berbeda dari ragam bahasa lisan, ciri-cirinya sendiri yaitu tidak perlu memiliki teman bicara atau lawan bicara. Yang kedua, harus memperhatikan unsur gramatikal. Unsur gramatikal itu kalimat yang lengkap SPOK-nya, yakni subjek, objek, predikat, dan keterangan. Yang ketiga, berlangsung secara lambat. Mengapa demikian? Karena dalam menulis itu perlu memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, memerlukan alat bantu. Alat bantu yang dimaksud itu dalam menulis, seseorang memerlukan pensil dan pulpen ataupun kertas, sedangkan kalau ingin mengetik itu memerlukan laptop. Nah, yang kelima, kesalahan yang terjadi tidak dapat langsung dikoreksi, dan yang keenam, tidak memerlukan bantuan dari bahasa tubuh ataupun mimik wajah karena langsung menggunakan dari tulisan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari ragam bahasa tulisan sendiri, yang pertama, memiliki bukti yang asli karena kenapa dia ditulis, adanya dasar hukum yang kuat, penyajian yang lebih matang dan bersih, dan sulit dimanipulasi. Kekurangannya sendiri, yang pertama, berlangsung secara lambat karena membutuhkan waktu yang lama dalam menulis. Yang kedua, selalu menggunakan alat bantu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menggunakan kertas maupun pena, dan menggunakan laptop. 3, kesalahan yang tidak dapat langsung diperbaiki. Mengapa? Dan yang keempat, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh maupun mimik wajah. Lanjut, perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan sendiri. Yang pertama, fungsi subjek, predikat, dan objek pada ragam tulis itu harus berfungsi nyata. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa unsur gramatikalnya itu sangat diperhatikan dalam ragam bahasa tulisan. Sedangkan pada ragam bahasa lisan itu fungsinya sering terabaikan. Nah, yang kedua itu ragam tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu, sedangkan ragam lisan itu tergantung ruang dan waktunya. Ketiga, sintaks pada ragam lisan kurang struktur, sedangkan pada ragam tulis itu terstruktur. Karena dalam bahasa lisan itu dia langsung diutarakan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Dan yang keempat itu ragam lisan memerlukan kehadiran orang lain, sedangkan ragam tulis itu tidak memerlukan kehadiran orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.